Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Baik, saudara, kita lanjutkan kembali perkuliahan kita. Mohon maaf terlambat hampir setengah jam ya, terlambat hampir setengah jam. Baik, jangan lupa mengisi presensi bagi yang sudah bisa login dan bagi yang belum bisa login ya tenang saja ya. Jadi ya silakan diisi presensinya. Istilah umum ngisi absen. Ya. Baik, kita akan melanjutkan dengan membahas atau mendiskusikan sektor perekonomian. Ya. Sektor perekonomian. Saya tetap kembali merefer kepada materi mata pelajaran ilmu ekonomi ketika saudara di SMA ya, SMA aliyah dan yang sederajat SMK ya. So, kita tahu bahwa di mata pelajaran tersebut ada istilah ekonomi 2 sektor, ekonomi 3 sektor, dan seterusnya itu ya. Nah, hari ini kita akan membahasnya dalam konteks perkuliahan kita dan kita akan sedikit memperbincangkannya dari satu sudut pandang ekonomi syariah. Ya, oke. Slide-nya sudah saya kirim, ya silakan diunduh, silakan dipelajari ya, silakan dilihat dan berdasarkan slide itu tampilan yang ada di layar komputer, layar Android saudara, perkuliahan ini dimulai. Oke, nah saudara, saya kasih simbol ini ya, simbol ini kita, saya. Ya, si A, si B, si C, seluruh manusia yang ada di negeri ini dalam ilmu ekonomi itu diasumsikan. Jadi ada asumsi. Kerancangan tos-ngantosan. Ada asumsi dasar terlebih dahulu. Ya, siapapun individu tersebut memiliki needs dan wants. Itu ya. Tuh. Jadi ini yang menjadi titik pemberangkatan pembahasan, mempelajari diskusi-diskusi, review, tinjauan ulang ilmu ekonomi. Ya. Jadi setiap individu itu memiliki needs dan want. Ya. Di materi SMA kita itu ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier, dan tergantung buku ajarnya, tergantung bahan ajarnya, ya. Seperti itu. Nah, oke. Saya sering memberikan contoh dari kebutuhan primer saja ya, dari primary needs itu saya sering memberikan contoh makan, ya kebutuhan intake. Konsumsi ya, asupan makanan, asupan konsumsi. Pagi hari kita butuh makan, sarapan, misalkan seperti itu. Nah, wants-nya itu bisa macam-macam, tergantung preferensi itu, ya, tergantung preferensi. Jadi ada yang preferensinya nasi goreng, ada yang preferensinya roti isi, roti bakar, ada yang preferensinya bubur ayam, ada yang preferensinya pisang goreng dan lain sebagainya. Itu adalah wants ya. Itu sederhananya begitulah. Itu detailnya kita bisa membuat karya tulis apa itu needs, apa itu want ya. Detailnya itu seperti itu dan silahkan saudara melakukan atau membuat karya tulis itu berdasarkan apa yang harus saudara sampaikan selama perkuliahan ini. Ya, oke. Dari mana kita bisa membahasnya atau dari mana kita bisa memulainya? Dari referensi yang ada di media publikasi yang tersedia ya. Kita punya media publikasi online dan cetak
Kalau online masuk ke Google, ya. Kalau cetak ya silakan lihat di buku-buku. Dan saya sering kali mengatakan bahwa jadikanlah Google itu, terutama Google Books dan Google Scholar, itu sebagai perpustakaan elektronik kita. Jadi ketika kita membutuhkan needs, apa itu needs, apa itu want, nah kita bisa masuk ke Google ya, kita bisa masuk ke Google. Oke. Kita bisa ketikkan needs dan want. Nah, ini ya. Di sini. Ini ada. Bisa juga dari mungkin dari Wikipedia ya ada ya. Di sini ada. Oi. Apa itu needs, apa itu want? Saha, Mama? Halo. Aya. Ya, ho. Yuk. Oke. Nah ini ya, ini juga ada nih, ya want, need, ya define need, want dan seterusnya. Ini silakan dilihat lah ya. Nah contoh sederhananya seperti tadi, ya kita membutuhkan kesehatan. Untuk menghadirkan kesehatan itu kita want olahraga, kita want sayuran. Nah, kalau pasang nih. Itu seperti itu apa penjelasannya. Baik. Oke. Nah, jadi ini adalah asumsi dasar ya, asumsi dasar. Nah, di samping itu, asumsi dasar berikutnya, setiap individu itu memiliki skill. Ya, setiap individu memiliki skill. Saya di sini menyebutnya labor skill untuk menyederhanakan bahwa siapapun kita, apalagi sudah masuk usia pasca SMA ya. Jadi kalau kita menggunakan angka partisipasi, kalau kita menggunakan indeks pendidikan, nah angkatan kerja itu dihitung setelah kita lulus SMA dan sederajat. Sehingga angka partisipasi murni yang ada dalam data publikasi BPS misalkan, itu sudah kita peroleh. Jadi angka partisipasi murni itu adalah jumlah penduduk yang memiliki ijazah formal sebagai tanda lulus jenjang pendidikan untuk Indonesia, jenjang pendidikan SMA. Sehingga individu tersebut langsung dihitung, ya jika tidak melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, langsung dihitung sebagai angkatan kerja. Nah, dalam konteks itulah kemudian saya memunculkan istilah labor skill yang juga dimiliki oleh masing-masing kita selaku individu, di samping juga kita memiliki needs dan want itu. Ya. Nah, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana individu, kalau individu ya, bagaimana masyarakat, kalau masyarakat itu berperilaku, ya berperilaku. Nah, untuk memenuhi needs dan want itu berdasarkan skill yang dimiliki. Mungkin definisi yang sering kita bicarakan atau yang sering kita temukan, kita akan menemukan beberapa sumber rujukan yang menyatakan berdasarkan rasionalitas tertentu, itu ya, melakukan pilihan-pilihan, ya, choice itu berdasarkan rasionalitas tertentu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya itu. Nah, boleh jadi itu definisi yang kita baca ya. Nah, termasuk di dalamnya rasionalitas tertentu adalah skill yang dimilikinya. Jadi saya misalkan karena memiliki skill berburu misalkan gitu ya, maka saya akan menggunakan skill saya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi saya melalui berburu. Itu ya. Jadi kalau kita
setback dulu lah ya ke masa manusia primitif pada saat manusia memenuhi kebutuhan konsumsinya, kebutuhan hidupnya adalah dengan berburu misalkan seperti itu. Maka orang akan mempelajari skill berburu untuk apa? Untuk dapat melangsungkan kehidupannya atau untuk dapat bertahan hidup. Nah, itu seperti itu. Ya, itu contoh apa? Contoh sederhana dan kita melakukan setback pada masa anggap saja manusia prasejarah lah ya seperti itu. Nah, kemudian waktu terus berjalan, manusia dari asalnya berburu, nomaden, kemudian menetap, bertani, ya, mengikuti iklim, ya, mengikuti apa? Arah angin, ya, karena etno farming, ya, pertanian berbasis etnis, dalam buku-buku sejarah kita bisa lihat itu seringkali dilakukan dengan cara mengikuti musim, ya, musim hujan, musim panas, dan seterusnya. Termasuk juga kalau kita bisa lihat, kalau kita akan merujuk sejarah ekonomi dalam kajian-kajian Islam, kita bisa menemukan narasi bagaimana rihlatas syita'i wassoif, ya, dalam surat Quraisy itu musim panas dan musim dingin. Musim panas, masyarakat Quraisy berbisnis, berdagang, berniaga ke wilayah Syam. Oke, musim dingin dulu lah ya, karena rihlatas syita itu musim dingin ya. Rihlatas syita itu ke Yaman. Jadi rihlatas syita itu ke Yaman pada saat musim dingin mencari wilayah-wilayah yang lebih hangat. Kemudian pada masa musim panas, perdagangan dilakukan ke wilayah-wilayah yang beriklim subtropis. Anggap saja demikian penjelasannya. Nah, itu semua dalam konteks ini, ya, itu semua dalam konteks bagaimana manusia memenuhi needs dan want-nya berdasarkan skill yang dimilikinya. Jadi pengetahuan akan cuaca, ya, pengetahuan akan arah mata angin, ya, sehingga tidak tersesat dan seterusnya, itu menjadi skill yang harus dimiliki bagaimana agar manusia dapat bertahan hidup, ya, termasuk pada masa prasejarah itu kemampuan berduel, ya, berduel itu berkelahi satu lawan satu. Itu menjadi sesuatu yang niscaya, ya, dan apa istilahnya, ya, sekarang mungkin analisis gender akan mendiskusikannya lebih lanjut, ya, tetapi kalau kita lihat dalam sejarah kehidupan umat manusia, division of labor itu, pembagian tugas itu sudah terjadi secara natural. Bahwa yang biasa berperang, yang biasa bertarung, yang biasa duel di medan perang, dan perang pada masa lalu adalah termasuk juga salah satu bentuk bagaimana bertahan hidup, ya. Jadi dengan perang kan yang kalah itu kan semuanya dirampas, ya, menjadi milik pemenang. The winner takes it all, ya. The winner takes it all itu. Nah, oke. Jadi narasi historisnya sekedar umpan, ya, sekedar warming up, cukup seperti itu. Nah, berikutnya kita akan coba pecah nih. Ya, setelah division of labor kita akan coba pecah. Jadi kan ketika simbolnya masih seperti ini, ya. Jadi ini kan ini kita nih, ya. Ini kita nih. Ini masing-masing kita itu kan seperti ini, ya. Kemudian kita melakukan analisis berdasarkan sudut pandang. Jadi sudut pandang yang akan kita gunakan paling tidak akan membagi diri kita ini kepada dua. Jadi pada saat kita ya dilihat sebagai makhluk yang memiliki needs and want, pada saat yang sama di sudut pandang yang lain kita adalah makhluk yang memiliki skill untuk memenuhi needs dan want itu. Jadi ibarat dua sisi koin, ya, ibarat dua sisi koin.
Nah, untuk apa? Nah, mari kita lihat sekarang. Ini belum masuk ke sektor ya. Ini sebentar lagi kita masuk ke sektor. Pada saat manusia merasa perlu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya itu, ya berdasarkan rasionalitas tertentu, kemudian tindakannya efisien, ya itu dalam definisi ilmu ekonomi itu seperti itu, ya maka pada saat itulah dia berada dalam rumah tangga konsumen, ya dia kan harus mengkonsum. Jadi ketika seseorang merasa perlu untuk memenuhi kebutuhannya, maka pada saat itulah dia harus intake konsumsi. Jadi dia berada di RTK. Ini RTK, RTP ini saya masih menggunakan istilah buku-buku SMA saudara ya. Itu di buku-buku perguruan tinggi kan sudah tidak menggunakan istilah RTP, RTK. Ya rumah tangga itu di banyak buku yang menyebutkan itu konsumen, ya. Kalau produsen tidak disebut RTP tapi langsung disebut dengan produsen. Oke, jadi ya tergantung rujukan lah ya, tergantung rujukan. Oke, jadi dia berada atau kita berada, saya akan berada di sini karena ini ya, karena saya membutuhkan sesuatu untuk agar terpenuhinya kebutuhan saya. Nah, gitu ya, gitu. Karena kita semua individu manusia itu membutuhkan sesuatu agar terpenuhinya kebutuhannya. Oke, kemana dia akan mencari ke sesuatu, ke wilayah yang kemudian disebut dengan pasar produk. Nah, ini loncat aja ya, ini loncat ya. Gitu. Nah, ketika datangnya dari RTK, maka itu yang kemudian disebut sebagai permintaan. Permintaan akan apa? Permintaan akan produk. Produk untuk diapakan? Untuk dikonsumsi dalam rangka memenuhi kebutuhan itu. Oke, itu ya, itu seperti itu. Nah, karena kembali ke sini, karena individu kita ini adalah diibaratkan dua sisi koin, ya, dua sisi dari satu koin yang tak bisa dipisahkan. Maka pada saat itu pula, ketika ada informasi terdapat permintaan di pasar produk, maka siapapun kita yang memiliki skill untuk memenuhi permintaan itu akan bergeser ke rumah tangga produsen. Gitu ya, akan bergeser ke rumah tangga produsen untuk apa? Untuk memproduksi sehingga permintaan yang datang dari rumah tangga konsumen itu terjawab. Ya. Nah, pada saat itu pula terjadilah penawaran. Jadi kalau permintaan itu datangnya dari sini, oke. Nah, penawaran datangnya dari sini. Sementara boleh jadi orang yang melakukan permintaan sekaligus juga melakukan penawaran itu berada atau orangnya itu juga. Gitu ya, orangnya itu juga. Gitu. Ya, saya butuh makan kan pagi hari tadi, sarapan, anggap saja demikian. Nah, jam pertama, oke, saya sarapan jam 6:30 lah misalkan gitu ya, jam 6.30. Nah, jam 6.30 saya sarapan, anggap saja setengah jam, masuk jam 7.00, saya dapat jadwal mengajar. Maka pada saat jam 7.00, saya yang asalnya berada di rumah tangga konsumen, ya, itu dengan serta-merta akan bergerak ke wilayah produsen untuk ya menyambut permintaan yang muncul pada jam 7.00 itu. Permintaan apa? Permintaan produk berupa apa? Berupa materi perkuliahan yang diminta oleh sejumlah orang yang ada di sini. Boleh jadi saya ngajar anak saya ya, gitu kan? Itu ya. Nah, pada saat itulah saya kemudian menyiapkan bahan dan kemudian saya menyampaikan penawaran ke pasar produk. Di mana tempatnya ini? Di kelas. Ya, di kelas. Permintaan akan perkuliahan, di sini penawaran akan perkuliahan. Di sini permintaan bahan kuliah, di sini penawaran bahan
kuliah. Bertemu di pasar produk yang disebut dengan kelas. Ya, kelas daring, kelas luring, dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Ya. Kemudian setelah itu, maka yang terjadi adalah ini. Ya. Jadi terjadi aliran dari pasar produk ke rumah tangga konsumen dalam bentuk produk. Produk itu bisa barang, bisa jasa. Barang ketika saya membutuhkan nasi goreng misalkan, atau ketika saya membutuhkan bubur ayam misalkan, maka terjadilah aliran dari pasar produk ke rumah tangga konsumen. Dan pada saat itu pula terjadilah aliran uang dari pasar produk ke rumah tangga produsen. Jadi pada saat bubur ayam dari sini saya nikmati, maka pada saat itu pula lah uang mengalir nih dari pasar produk ke tukang bubur ayam itu. Gitu ya. Gitu. Itu yang kemudian dijadikan ilustrasi bagaimana perekonomian terjadi. Bagaimana perekonomian bergerak. Bagaimana perekonomian berlangsung, bagaimana transaksi antar pelaku ekonomi dapat dilakukan dan berulang. Berulang ya itu ya. Oleh karena itu ketika kita membaca definisi ekonomi, ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Jadi kalau perilaku itu sudah berulang, tersistem, terstruktur, sudah ada kesepakatan-kesepakatan, dan boleh jadi terjadi secara otomatis, ya, terjadi secara otomatis. Jadi kalau misalkan kita ada tukang bubur ayam lewat dari ke rumah kita pagi hari, kemudian kita teriak bur, gitu ya, itu sudah otomatis tukang bubur ayam akan berhenti dan akan melayani apa yang kita ungkapkan itu, meskipun hanya dengan 3 huruf ya, itu seperti itu. Dan ada konsensus yang sudah disepakati bersama bahwa ketika pedagang bubur ayam sudah selesai menyajikannya plus dengan toppingnya dan seterusnya, kemudian memberikan kepada orang yang memanggilnya itu, maka pada saat itu pula orang yang memanggilnya harus memberikan kompensasi ini nih ya ke tukang bubur ayam itu, agar si konsumen yang memanggil bubur ayam tadi dapat menikmati produknya sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya itu tanpa melanggar hukum, tanpa melanggar aturan. Ingat ya, oikos, nomos, pembentuk kata ekonomi. Oikos itu adalah rumah, nomos itu adalah hukum, aturan, ya, itu seperti itu. Oke, jadi saudara, belajar ekonomi itu kan belajar kehidupan kita sehari-hari, ya, belajar kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang kita lakukan itu dapat sangat-sangat berpeluang. Yang pertama kali kita lakukan analisisnya adalah dari sudut pandang ilmu ekonomi. Nah, itu seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah kembali ke sini ya, kembali ke sini. Jadi siapapun yang ada di dunia ini, ya kita, saya ada, ya dosen, mahasiswa, PNS, ya pegawai swasta, dan seterusnya. Itu berada di wilayah ini. Oke. Jadi inilah yang kemudian disebut dengan 2 sektor itu, ya, rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Ya, di buku-buku rumah tangga konsumen ada yang kemudian menyebutnya dengan rumah tangga, sementara untuk rumah tangga produsen ada yang menyebutnya dengan produsen saja. Oke, nggak soal ya, yang penting ada rujukannya. Baik. Nah, oleh karena itu, jadi pada saat individu yang ada di rumah tangga konsumen ini memerlukan produk, ya, kita butuh hidup sehat, kita butuh olahraga. Di antaranya adalah kita butuh sepatu olahraga ya. Nah itu. Nah sepatu olahraga
sepatu, nah, itu secara umum ya, itu dibuat berdasarkan skill tertentu. Nah, skill tertentu itu yang menjadi perhatian ini nih rumah tangga produsen atau produsen sajalah kita sebutkan seperti itu. Dari mana diperoleh? Ya, dari sini kan. Nah, ini sebetulnya ada di mana? Tadi saya katakan bahwa antara pemilik needs dan want, kemudian antara pemilik labor skill, ya sebetulnya orangnya bisa sama, ya, dan berada di sini, ya, pada saat dia menjadi konsumen berada di sini, ya, pada saat dia berada di rumah tangga berada di sini, sementara produsen membutuhkan orang dengan skill tertentu yang pada saat dibutuhkan orangnya masih ada di sini. Ya, orangnya masih ada di sini. Oleh karena itu, maka pergerakan berikutnya adalah rumah tangga konsumen menawarkan orang-orang anggota warga yang ada di sini yang memiliki skill tertentu ke pasar faktor produksi ya, itu. Jadi ketika kita melihat produk, tempat bertemunya disebut dengan pasar produk. Nah, ketika kita melihat faktor produksi, tempat bertemunya disebut dengan pasar faktor. Itu. Oke. Ya. Jadi yang ditawarkan skill, ya. Labor yang memiliki skill. Anggap saja demikian. Ya, nanti ada rinciannya, itu silakan ditambahkan ya. Oke. Nah, pada saat itu pula maka rumah tangga produsen atau pihak produsen akan meminta, ya. Jadi ketika di sini terjadi penawaran, dari sini terjadi permintaan, atau ketika dari sini terjadi permintaan, maka dari sini terjadi penawaran. Jadi ilmu ekonomi itu tidak membahas hanya satu arah, tidak membahas fenomena perekonomian, ya, itu hanya satu arah, selalu dari dua arah, ya. Transaksional itu dua arah, makanya dalam Islam ada konsep antarodin, maka disebut dengan muamalah, ya. Jadi amalah, fa'ala, yufa'ilu, wazannya ya kan seperti itu ya. Nah, wazannya seperti itu, maka kalau kita lihat dalam ilmu syaraf itu lil musyarakah. Lil musyarakah itu berarti ada dua pihak atau para pihak yang terlibat. Dua atau lebih pihak yang terlibat. Gitu. Jadi saudara mohon dilihat nanti di akhir slide ini sebetulnya arah-arah panah ini terjadi bersamaan sebetulnya. Nah, cuman kenapa saya menampilkannya satu persatu, ya itu untuk memahami alur saja ya. Jadi logika berpikirnya. Dan boleh dimulai dari titik manapun. Kenapa? Karena sekarang kita sudah hidup, sudah bermasyarakat. Ketika kita mempelajari ilmu ekonomi, ini semua sudah terjadi. Ini semua sudah berlangsung. Baik. Oke. Nah, jadi ketika rumah tangga produsen datang ke pasar faktor, maka dia akan atau mereka atau pihak rumah tangga produsen akan memperoleh faktor produksi itu. Apa? Tenaga kerja. Ya, orang yang memiliki skill itu. Nah, pada saat yang bersamaan, maka rumah tangga konsumen akan memperoleh uang sebagai balas jasa. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi ini sebetulnya ini semua terjadi bersamaan. Ya, ini semua terjadi bersamaan. Kapan? Selama manusia hidup, selama kehidupan berlangsung. Ini terjadi bersamaan. Oke, jadi kita satukan lagi nih. Nah, ya, oleh karena itu, saudara kita yang ada di sini sebetulnya sedang melakukan ini. Ya, anggap saja saya ini labor skill-nya adalah saya, dosen. Ini di download-nya saudara mahasiswa. Saudara berada di sini, ya. Kemudian saya berada di sini. Ya, RTP-nya kampus UIN, ya, kampus kita. Ya, RTP-nya kampus kita. Nah, RTK-nya adalah saudara yang berada di tempat masing-masing. Oke.
Dengan demikian, maka kita bisa ilustrasikan seperti ini. Ya. Jadi ilustrasinya seperti inilah ya. Ilustrasi bagaimana sektor perekonomian berlangsung terjadi yang melibatkan seluruh pelaku ekonomi itu. Ya. Ya siapa? Ya manusia, ya. Kita itu. Jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi tidak mungkin ada satu sektor yang bergerak sendiri. Ya, Pak Ton, saya ngutang dulu. Iya, ngutang itu tetap bergerak. Kenapa? Karena Anda misalkan, kan RTK itu anggap saja begini ya. Anggap saja saya dibayar itu akhir bulan, misalkan seperti itu ya. Nah, hari ini saya ngajar, dibayarnya nanti tanggal 31 Maret misalkan. Nah, sistem pembukuannya kan udah jalan, ya. Jadi sistem pembukuannya udah jalan. Hari ini kita kuliah, ya. Di akhir bulan saya dapat ini nih, gitu ya. Itu pasar produknya udah ketemu nih pakai Zoom kan gitu, seperti itu. Nah, jadi sekalipun ngutang itu yang terjadi ya, itu yang terjadi. Oke. Nah, saudara, mohon dipahami ini karena dari sinilah fenomena ekonomi itu dimulai, ya. Fenomena ekonomi itu dimulai. Itu. Jadi asumsinya adalah ini nih. Setiap orang punya needs dan want, dan setiap orang punya skill tertentu. Ya, ketika dia mengaktualkan skillnya, maka yang bersangkutan berada pada atau sedang berada dalam wilayah konsep ketenaga kerjaan yang dengan skillnya dia bisa menghasilkan produk atau jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan manusia lainnya, termasuk dirinya sendiri. Nah, dari transaksi itulah kemudian terjadi pertukaran, ya, terjadi pertukaran produk dan jasa yang kemudian dinilai dengan uang, ya, dinilai dengan uang sebagai bentuk balas jasa dari ketersediaan produk, baik barang ataupun jasa yang ada dari siapapun yang membutuhkannya kepada siapapun yang menyediakannya. Itulah yang kemudian disebut yang ini ya, dua sektor, ya, produsen dan konsumen atau RTP dan RTK. Oke, mohon jangan ada pertanyaan dulu, kita lanjutkan dulu sedikit lagi. Saudara, setelah kita mengetahui perekonomian dua sektor ini, oke, jangan lupa bahwa penjelasan tadi itu adalah untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar dalam ilmu ekonomi. Apa? Ini nih, what, how, dan for whom. What, apa yang diproduksi, ya. How, bagaimana produksi berlangsung, dan for whom, untuk siapa hasil produksi itu bisa dinikmati atau oleh siapa. Gitu. Nah, pertanyaan what kembali ke sini, ke needs dan want, ya, kebutuhan dan keinginan. Pertanyaan how itu menggunakan skill, jawabannya menggunakan skill. Ada efisiensi, ada rasionalitas, dan seterusnya. Nah, for whom-nya adalah untuk kita semua, ya, yang berdasarkan sudut pandang tertentu, seseorang bisa berada di RTP, pada saat yang bersamaan pula seseorang berada di RTK. Contoh orang yang sedang bekerja di pabrik misalkan, bekerja dari jam 8 misalkan seperti itu ya. Jam 12 itu kan ada break makan siang. Gitu ya. Gitu. Itu contoh sederhana lah. Pada saat dia makan siang, meskipun dia posisinya berada di sini, ya, itu dia sedang berada di RTK. Nah, itu seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke 3 sektor. Nah, karena kita hidup zaman sekarang, zaman modern ini, ya, modern, ya, kemudian nation state, bentuk kita berada dalam satu wilayah yang kemudian disebut dengan nation state, ya. Pada saat kita bicara state, pada saat itu pula lah muncul apa yang dimaksud dengan pemerintahan, ya.
atau ya konsep pemerintah muncullah di sini. Konsep pemerintah muncul di sini. Jadi sebelum muncul konsep pemerintah cukup 2 sektor aja. Ya. Jadi yang tadi itu saya beli bubur ayam, saya beli goreng pisang, saya beli ikan ke pasar dan seterusnya, itu belum melibatkan pemerintah. Ya, penjelasannya ya, penjelasannya. Dalam kenyataannya sudah. Ya, dari mana? Ya, itu kan bubur ayam bikin bubur dari mana? Dari beras. Beras ada tata niaganya. Siapa yang mengatur tata niaga beras? Ya, pemerintah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu seperti itu ya. Jadi penjelasannya bisa seperti itu. Oke, jadi persoalan sektor-sektor perekonomian ini ya tergantung sudut pandang ya, tergantung cakupan luas wilayah kajian dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat sektor pemerintah. Ada yang ketiga ini, ya. Ini kan jadi 3 sektor nih, ya. Jadi 3 sektor nih. Oke. Nah, ada pemerintah di sini. Ya. Ada pemerintah. Untuk apa peran pemerintah? Secara umum seperti inilah ya. Secara umum seperti ini. Itu. Oke. Kita bisa membuat penjelasan mulai dari fasilitas publik. Jadi kalau tadi kita melihat ini nih, ya, kita melihat pergerakan dari RTK ke RTP ini terkait dengan produk, baik barang ataupun jasa, dan dari transaksi ini kemudian muncul permintaan dan penawaran pada waktu yang bersamaan. Muncul aliran produk baik barang ataupun jasa dari pasar produk ke RTK, kemudian muncul aliran uang dari pasar produk ke RTP, dan pada saat yang bersamaan juga dari pasar faktor muncul aliran uang ke RTK ya, setelah RTK memberikan penawaran faktor produksi ya, tenaga kerja contohnya tadi ya, dan pada saat yang bersamaan pula faktor produksi ini mengalir ke ke RTP ya, untuk menjawab permintaan rumah tangga produsen dari pasar faktor tersebut. Nah itu, nah pada saat itu pula lah sebetulnya pemerintah sudah berperan ya, sudah masuk menjadi pemain sektor perekonomian. Itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk pajak. Kenapa dalam bentuk pajak? Karena pemerintah wajib memberikan fasilitas publik dan subsidi. Itu. Kenapa ada pajak, kenapa ada fasilitas publik, dan kenapa ada subsidi? Karena pasar tidak bisa menyelesaikan persoalan ekonomi secara matching ya, secara tepat. Pasar itu selalu seringkali mengalami apa yang kemudian disebut dengan market failure, kegagalan pasar. Itu. Oleh karena itu, disitulah peran pemerintah sangat dibutuhkan. Gitu. Jadi saudara, dalam ilmu ekonomi itu, apalagi ketika kita masuk dari ilmu ekonomi makro, itu ada yang disebut dengan rasionalitas. Nah, rasionalitas itu bisa dikembangkan penjelasannya menjadi self rationality. Rasionalitas berdasarkan diri masing-masing. Nah, pada saat rasionalitas berdasarkan diri masing-masing, boleh jadi, atau bukan boleh jadi, ilmu ekonomi di mikro ya, itu memunculkan konsep self-interest. Di situ ya, ingat tuh, ada konsep self-interest dalam ekonomi mikro. Gitu. Jadi manusia itu mementingkan diri sendiri. Nah, pada saat manusia mementingkan diri sendiri, oke, kita belum masuk ekonomi syariah ya, kita belum masuk ekonomi syariah. Kita masih economics ya, kita masih economics, dan penjelasan-penjelasan seperti ini bisa kita peroleh, bisa kita terima dari buku-buku ekonomi yang ada, ya, tanpa memasukkan dulu unsur syariah. Nah, itulah sebabnya kenapa kemudian peran pemerintah menjadi penting. Itu, ya, peran pemerintah menjadi penting. Oke, kita lihat pajak. Jadi saudara, ini kemarin kan kita ramai ya, viral. Ada salah seorang ustadz
mengharamkan pajak ya. Ya, bahwa ada produk turos. Produk turos itu adalah produk ulama pada masa klasik ya, pada masa klasik ya, pada masa awal Islam pertengahan ya. Itu belum masuk pada masa modern, masih zaman khalifah itu ada konteks. Jadi mohon saudara lakukanlah kontekstualisasi ketika kita membaca atau mendengar fatwa-fatwa yang sifatnya parsial dan temporal. Mana contohnya? Itu pengharaman pajak itu. Ya, jadi boleh jadi kenapa pajak diharamkan? Karena jadi kan begini, kalau kita menggunakan istilah fikih, pajak itu disebut dengan doribah. Ya, pajak itu disebut dengan doribah. Itu kalau kita melihat pada masa tertentu ada ulama yang kemudian membuat karya tulis dan menuliskan fatwanya, menuliskan pendapatnya, menuliskan temuannya, dan salah satu term yang digunakan adalah doribah. Itu. Nah, ya kita bisa jadi pernah juga mendengar siapa yang bertemu dengan petugas pajak, bunuhlah gitu kan. Itu ada itu di zaman-zaman klasik itu seperti itu. Ya, itu seperti itu. Nah, mohon lakukan kontekstualisasi. Sebab kalau kita terima bulat apa adanya fatwa-fatwa ulama zaman klasik itu bahaya. Ya. Jadi kenapa bahaya? Ya itu tadi. Ya contohnya gitu. Jadi lakukanlah kontekstualisasi. Apa ini maksud dengan kontekstualisasi? Pertama kita cek dulu siapa yang berbicara itu. Kemudian kapan dia hidup. Kemudian ketika dia menulis fatwanya, itu untuk merespon apa? Jangan-jangan itu untuk merespon kekacauan sistem perpajakan pada saat itu. Ya, dan faktuluh itu kan arti faktuluh itu tidak harus dibunuh. Ya, karena kata-kata kotala itu kan banyak artinya. Itu makanya itu harus dilakukan kontekstualisasi itu seperti itu. So kalau kita hanya menggunakan satu terjemah dari satu kosakata Arab itu berbahaya juga, gitu ya. Jadi ada beberapa kemungkinan. Nah kemungkinan itulah yang kemudian harus kita pertimbangkan dan karena itu pula lah kuliah ini dilakukan. Jadi kita coba diskusikan dengan teman, diskusikan dengan dosen. Ya, pada saat yang sama misalkan dosen juga harus menerima masukan dari dosen yang lain. Nah, siapa nih yang jago pajak nih? Siapa yang pegang mata kuliah perpajakan? Tanyalah ke yang bersangkutan. Ya, itu dibuatlah seminar lokal, dibuatlah seminar nasional. Ya, kalau tidak terjawab juga dibuatlah seminar internasional. Itu, ya. Kalau kita baca bukunya Joseph Stiglitz ya, pemenang Nobel tahun 2000 dalam bukunya The Economic of Public Sector itu, Stiglitz mengatakan aspek sejarah pajak itu dari tithe, dari tithe ya, dari tithe itu dari zakat dalam Bible, dalam tradisi Bible. Itu seperti itu. Jadi intinya apa? Intinya distribusi pendapatan. Jangan sampai yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Nah, itu ya. Itu. Jadi pajak itu kan kalau kita lihat itu ya. Jadi tergantung juga narasi kita itu, kita merujuk sumber mana, siapa yang menulis dan seterusnya. Ya. Dan hati-hati andai misalkan kita menemukan fatwa yang kita potret dengan ilmu kita yang hari ini kok ada sepertinya ada masalah nih. Ya, negara kita selaku warga negara ya negara kemudian bersepakat, kita juga bersepakat memiliki undang-undang terkait dengan perpajakan itu, dan ketika kita mempelajari ekonomi makro misalkan ya tidak mungkin kita lepas dari pajak. Nah, konteks pajak pada saat sekarang dengan konteks pajak pada zaman dahulu itu memiliki dimensi ruang dan waktunya masing-masing. Sehingga yang tidak boleh kita lakukan adalah menarik ruang dan waktu masa lalu itu ya, itu ke masa sekarang tanpa kontekstualisasi. Itu tidak boleh. Itu pasti kekacauan yang terjadi. Contohnya ya seperti yang difatwakan oleh salah seorang ustadz itu ya. Kita
tetap menghormati ilmu beliau, ya. Tetapi kita berhak juga mengkritik, ya, karena ya siapapun narasumber kan berhak dikritik, ya, boleh dikritik, ya. Untuk apa? Untuk membangun. Jadi kritiknya harus membangun. Nggak perlu juga nyinyir, sesat, nggak perlu lah. Yang begitu-begitu itu mohon dihindari, ya. Mohon dihindari itu. Kita nggak usah juga ikut-ikutan menyesatkan orang tanpa apa ya, tanpa ketercukupan juga. Lagian juga term sesat itu kan bukan ya mungkin bukan term akademik, ya. Nantilah kita bicara lebih lanjut, ya, terkait dengan itu. Baik, jadi kembali ke sini, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah ini. Jadi pemerintah menerima pajak baik dari RTK ataupun dari RTP. Kemudian kewajiban pemerintah adalah memberikan fasilitas publik dan subsidi, ya. Ya, kalaulah subsidi itu bagian dari fasilitas publik, ya cukuplah memberikan fasilitas publik dalam bentuk subsidi dan lain-lain. Itu seperti itu, ya. Ini. Oke. Jadi itu. Oke. Anton, ternyata subsidinya tidak tepat sasaran. Nah, itulah yang kemudian dalam ilmu ekonomi disebut dengan government failure. Jadi ketika kita melihat konsep market nih, ini kan pasar, ya, terdapat market failure, ya, ini dua nih, ini terdapat market failure, kegagalan pasar. Maka ketika kita melihat posisi pemerintah, juga ada kemungkinan government failure, kegagalan pemerintah. Contohnya apa? Ya kemarin kita bisa lihat, ya, hari ini masih sering kita lihat, misalkan BLT salah sasaran. Itu, ya, BLT salah sasaran itu government failure. Itulah sebabnya kenapa ada ilmu ekonomi. Ya, itulah sebabnya kenapa ada ekonomi makro, mobil khusus, ya. Kenapa ada ekonomi makro? Ya, kita semua selaku warga negara yang memilih kompetensi keahlian kita di bidang ilmu ekonomi itu wajib memperbaiki di masa-masa yang akan datang itu agar jangan sampai terjadi baik di wilayah pasar, ya, baik di wilayah market nih ataupun di wilayah government, jangan sampai terjadi failure. Kalaupun terjadi failure, ya tidak separah di periode-periode sebelumnya. Itulah sebabnya kita mempelajari ilmu ekonomi itu adalah untuk itu, untuk memperbaiki kehidupan di masa yang akan datang. Dan sebetulnya semua ilmu juga itu, ya, semua ilmu juga itu tujuannya adalah untuk memperbaiki kehidupan manusia, gitu, ya, untuk memberikan kemudahan, untuk memperbaiki kehidupan manusia, bukan malah untuk menghancurkan kehidupan manusia. Baik, ya. Nah, ini saudara, ini terjadi dalam satu wilayah negara, ya. Jadi ini terjadi dalam satu wilayah negara nih, itu, tuh seperti itu. Nah sekarang bagaimana kalau kita tambahkan satu lagi, apa ini? Oke. Nah kita tambahkan nih, ya, yang kemudian disebut dengan perekonomian 4 sektor. Jadi kalau ini kita belum melibatkan luar negeri, itu tadi kan nation state, ya, nation state. Nah ini sekarang kita sudah melibatkan luar negeri. Sehingga ketika di nation state kita 3 sektor, kita sudah melibatkan luar negeri, kita menjadi 4 sektor. Sama, alirannya sama. Nah ini, ya, jadi alirannya sama. Tetap saja apapun yang datang dari luar, bertemunya di dua ini, ya, di dua tempat ini. Apakah itu pasar produk atau pasar faktor, ya. Ya, contohnya seperti apa? Ya, ini contoh, ya. Ini lihat nih. Nah, ini, ya. Ini apa? Samsung buatan mana nih? Itu, ya. Tuh. Nah, kalau jasa seperti apa? Nah, jasa, ini saya kasih contoh, ya. Jasa, contoh yang dekat saja. Saudara, saya ini penguji disertasi di Malaysia. Malaysia dan Indonesia itu beda negara kan, ya, itu. Jadi ketika saya ke Malaysia, ketika saya diundang ke Malaysia untuk menjadi penguji di sana,
Maka pada saat itu pula lah sudah terjadi transaksi internasional, transaksi antar negara. Internasional itu antar negara ya, antar negara, antar bangsa itu. Antar nation, ya bangsa itu ya, antar bangsa. Itu seperti itu. Nah, pada saat saya datang ke sana, saya memberikan apa? Jasa. Ini ya. Jadi, ini ya. Gitu. Saya sebagai orang yang memiliki keahlian bidang tertentu, kemudian di sini ini kampus luar negeri memiliki keahlian membutuhkan keahlian bidang tertentu, maka dari sini terdapat permintaan, dari sini terdapat penawaran. Nah, tinggal sekarang lihatnya dari sini. Gitu. Kenapa? Karena ini melewati batas negara. Ya, gitu. Salah satu kampus di Malaysia, ya saya sebut nama aja ya, nggak apa-apa lah. University Malaya, fakultas, kalau di kita Fakultas Agama Islam, ya Academy for Islamic Studies, diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia menjadi Akademi Pengajian Islam. Di kita Ad-Dirasah Islamiyah, ya Islamic Studies, pengkajian Islam kalau di kita. Nah, membutuhkan penguji luar yang memiliki keahlian, ingat ya keahlian tadi. Ini ya, nih labor skill yang memiliki keahlian ilmu hadis, misalkan seperti itu, ya, yang memiliki keahlian ilmu hadis, maka berdasarkan informasi yang tersedia, ingat ya, tadi ilustrasi yang awal tuh, nah ini ya, oke, ketika needs orang yang memiliki need dan want bergerak ke sini, terjadi permintaan. Berdasarkan need dan want, dan informasi itu diketahui oleh individu yang memiliki skill tertentu, labor skill tertentu, dia akan bergerak ke sini. Nah, itu ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Nah, itu. Nah, maka terjadilah transaksi. Saya datang ke Kuala Lumpur, dikasih tiket pesawat, dikasih penginapan, dilaksanakanlah ujian, kalau di kita munakosah ya, nah itu seperti itu, selesai, maka saya kembali ke Indonesia dengan membawa, ya anggap saja honor lah, ya seperti itu ya, honor seperti itu, dengan membawa honor, dan saya sudah menyampaikan keahlian saya di sana, ya mahasiswa yang saya uji memperoleh ilmu dari saya berdasarkan proses ujian. Nah kemudian saya karena saya sudah memberikan jasa pengetahuan ke individu yang kuliah di University Malaya, misalkan seperti itu, individunya dapat ilmu dari saya, lembaganya dapat bantuan dari saya sebagai tenaga ahli yang memiliki keahlian di bidang tertentu, dan karena itu pula lah saya memperoleh imbal jasa. Nah, itu seperti itu ya. Seperti itulah paling tidak penjelasan singkat sektor-sektor perekonomian mulai dari 2, 3 sampai 4 sektor perekonomian itu. Ya. Oke, stop share. Nah, itu belum menyentuh aspek syariah ya. Aspek syariahnya sudah ada di YouTube sebetulnya. Jadi kalau saudara sudah nyimak, itu bisa sudah lihat. Silakan kalau ada pertanyaan disampaikan. Sebentar. Oh, ini kelihatannya 3 kelas masuk semua ya, ABC ya. Kalau lihat jumlah. Iya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya. Karena saya sebetulnya agak kurang sehat ini, agak demam saya itu. Jadi ya jam habis zuhur dan selanjutnya saya mungkin bisa istirahat dulu karena habis asar ada kelas berikutnya juga. Jadi hari ini full itu ya. Itu. Silakan saudara-saudara, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan perekonomian 2 sektor, 3 sektor dan 4 sektor. Bisa dipahami penjelasan saya?
Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Coba ini Ahmad Rafi, kelas? Iya Pak, Ahmad Rafi Al-Rashid dari kelas A Pak. Oke, kelas A ya, silakan. Tadi kan ada pasar produk sama pasar vektor ya Pak, pasar faktor. Itu perbedaan antara keduanya apa ya Pak? Oke, Terima mari kasih. kita lihat. Mari kita lihat kembali. Oke. Nah, di sinilah ya, ilustrasinya dari sini ya. Oke, jadi pada saat individu membutuhkan suatu untuk memenuhi needs dan want-nya, dia bergerak ke rumah tangga konsumen ya. Oke, sampai sini difahami ya. Oke, nah kenapa dia bergerak ke rumah tangga konsumen? Karena dia harus memperoleh sesuatu itu. Di mana? Di pasar. Nah, sesuatu itulah yang kemudian disebut dengan produk. Produk itu bisa barang, bisa jasa. Contoh barang, sarapan. Nah, itu ya, itu contoh barang ya. Itu. Tadi apa? Nasi goreng, ya, bubur ayam. Itu pasar produk. Oke. Nah, jasa ya seperti ini sekarang nih, ini jasa nih, ya, transfer pengetahuan dari dosen ke mahasiswa, dari penceramah ke mustami, dari mubalik ke mustami, ya, itu oke. Dipahami? Paham Pak. Untuk pasar produk. Oke, sekarang mari kita lanjutkan. Di sini ada permintaan. Nah, karena ada permintaan, kemudian informasi itu diketahui oleh individu yang memiliki skill tertentu, maka individu yang memiliki skill tertentu, anggap saja demikian, bergerak ke rumah tangga konsumen untuk apa? Untuk merespon permintaan itu dalam bentuk penawaran. Ada orang butuh bubur ayam, dan informasi itu diketahui oleh orang yang memiliki skill menyediakan bubur ayam. Maka orang kemudian menyediakan bubur ayam itu, menawarkan bubur ayam itu. Ya, tempat bertemunya antara permintaan dan penawaran disebut dengan pasar. Yang ditawarkan produk, yang diminta produk, baik barang ataupun jasa. Maka kemudian kita menyebutnya sebagai pasar produk. Clear dulu ya sampai sini ya. Clear dulu sampai di sini. Saudara, kita lanjutkan. Oke, ini kita lewat ya. Nah, saudara, bergeraknya labor skill ke RTP kan sebetulnya itu datangnya dari rumah tangga konsumen. Ya. Gitu. Ini kita pisahkan, kita bedakan RTP dan RTK itu hanya untuk apa? Diharapkan bisa lebih dipahami. Sebetulnya RTP dan RTK itu bisa berada dalam satu tempat. Saya ketika saya makan siang sebentar lagi posisi saya ada di RTK. Ya. Kenapa saya makan siang? Karena saya capek misalkan, atau kenapa saya minum karena saya capek, saya habis ngajar. Ketika saya ngajar, saya berada di RTP. Oke? Itu ya. Nah, sekarang kita lihat. Karena sebetulnya labor skill yang ada di sini itu berasal dari sini, ya. Apa yang ditawarkan? Skillnya itu. Ya. Di mana atau kemana dia tawarkan? Ke tempat yang kemudian juga disebut dengan pasar, tetapi karena masih berbentuk faktor produksi, disebutlah pasar faktor. Kalau ini kan sudah jadi produknya nih. Oke? Di sini masih dalam proses. Kan mestinya menjelaskannya ke sini dulu. Mestinya ya, ke pasar faktor dulu. Tapi dalam kenyataannya kan kita nggak pernah mikir nih, ya, bubur ayam datangnya dari mana, siapa suppliernya, enggak gitu ya, gitu. Oleh karena itu di akhir, nah kan begini, sebetulnya bergerak dalam waktu yang bersamaan, gitu.
Oke, kita kembali dulu ke sini. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan pasar faktor adalah tempat bertemunya dua pihak, RTP dan RTK, terkait dengan permintaan dan penawaran faktor-faktor produksi. Itu ya. Faktor produksi itu apa sih? Modal. Modal datang dari mana? Dari sini. Ya. Modal itu datang dari RTK. Ya. Setelah apa? Setelah individu RTK memperoleh uang sebagai bentuk pembayaran upah, gaji, dan lain sebagainya ya, gitu. Ya. Karena apa? Karena si individu tersebut sudah berhasil menawarkan keahliannya ke rumah tangga produsen, dan rumah tangga produsen mempergunakan keahliannya untuk memproduksi barang, untuk memproduksi produk yang juga akan dibeli oleh rumah tangga konsumen, dan dari sini rumah tangga produsen memperoleh uang, dan uangnya kemudian disisihkan, ya, disisihkan ke tenaga kerjanya, yang kemudian oleh tenaga kerja tersebut uang tersebut dibawa ke rumah tangga konsumen. Begitu seterusnya. Ya. Jadi perputaran ini seperti ini ya, dan ini terjadi dalam waktu yang bersamaan. Gitu ya. Jadi pasar produk itu tempat bertemunya produk. Tempat tersedianya produk di mana konsumen dan produsen bertemu. Pasar faktor adalah tempat tersedianya faktor produksi di mana konsumen dan produsen juga bertemu. Oke? Di pasar faktor yang menawarkan adalah rumah tangga konsumen. Di pasar produk yang menawarkan adalah rumah tangga produsen. Di pasar faktor yang meminta adalah rumah tangga produsen. Di pasar produk yang meminta adalah rumah tangga konsumen. Gitu ya, Ahmad ya? Ya Pak, insya Allah paham. Terima kasih Pak. Oke. Yang lain? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Siapa nih? Reynata dari kelas C. Oke, Reynata Rizky. Oke, silakan. Ingin bertanya, kalau apabila seseorang itu membeli produk di pasar produk, lalu menjualkannya lagi. Nah, apakah seorang tersebut bisa dikatakan pihak produsen? Karena yang kita tahu pihak produsen itu menghasilkan produk berdasarkan skill-nya, Pak. Nah, Ya. dalam kasus ini bagaimana, Pak? Ya, jawabannya iya. Kenapa? Karena pada saat yang bersamaan dia tetap berpeluang sebagai produsen. Ketika dia sudah memperoleh produk, ya, dia sudah memperoleh produk nih. Anggap saja dengan harga tertentu berapa? 1 juta misalkan gitu ya. Ada informasi lain terkait dengan permintaan untuk produk yang dimilikinya dengan harga yang berpeluang memberikan insentif. Ternyata ada yang berani beli 1.100.000, ya udah saya jual lagi. Pada saat dia menjual lagi, dia berada di rumah tangga produsen. Skillnya apa? Skillnya kemampuan menjual. Oke? Oh ya, siap, Pak. Skillnya kan kemampuan menjual, gitu. Bahwa di situ tidak terjadi value added, is okay. Ya, dia kan cuma beli produk jadi, kemudian dia jual produk jadi itu. Skillnya kemampuan menjual. Skillnya menyerap informasi. Ada permintaan pasar dengan harga yang memberikan insentif lebih. Clear ya? Ya, Pak, siap, clear. Oke, makasih. Pertanyaannya keren. Mantap, Pak. Silakan. Pak, izin bertanya. Nisa, silakan Nisa. Pak, izinkan tadi disebutkan bahwa di seluruh sektor bisa dimulai di mana saja. Nah, kalau urgensi semuanya bisa, apakah salah satu sektor bisa digantikan atau terwakili oleh sektor lainnya, atau harus seluruh lini sektor itu harus ada? Jadi urgensinya sama, dan jika ada yang hilang, berarti akan ada ketimpangan gitu, Pak. Oke. Nah, ya, saya loncat ke sinilah ya, biar semuanya dapat ya. Gitu. Biar semuanya dapat. Ini terlihat jelas ya? Semoga terlihat jelas lah ya. Semoga terlihat jelas. Oke. Jadi saudara, kita mengenal istilah equilibrium. Keseimbangan. Keseimbangan itu dari mana konsep itu datang? Dari lalu lintas transaksional ini.
ya. Oke. Ah, oke. Kalau kita melihat sistem perekonomian di dunia ya, kan cuma ada dua. Ya, kalau enggak pasar, komando. Yang komando sekarang tinggal Korea Utara, Kuba, dan ya tinggal Korea Utara dan Kuba. Ya, yang komando murni itu, selebihnya pasar. Gitu. Tapi itu tadi ya, jadi kalau yang Anda maksudkan itu ada ketimpangan, ada apa, ada satu poin yang tidak bekerja, maka itu tadi itu yang disebut dengan failure itu. Nah, kalau kita tarik kedua sisi ya, kedua sisi itu, failure itu kemungkinan ada di dua sisi. Ketika berada di wilayah pasar disebut dengan market failure. Ketika berada di wilayah pemerintahan, maka disebut dengan government failure. Itu. Mana contoh market failure? Harga tengkulak. Harga tengkulak ya, saya bikin ilustrasi dulu deh. Oh. Nah, ini ya, harga tengkulak ya. Nah, ini sumbu X, sumbu Y ya. Sumbu X, sumbu Y. Saya mestinya gunakan MATLAB ini. Ya, kalau pakai MATLAB gampang ini ya. Ini manual aja lah. Sorry. Ah. Ini price tengkulak ke petani. Ya. Ini price tengkulak ke pasar. Ini tengkulak ke pasar. Ini price tengkulak ke petani. Ah, gitulah ya. Biar gampang aja. Oke. Ini.
Yes. Nah, itu ya. Saling berkesinambungan. Ya. Oke, ini contoh market failure. Ketika harga diserahkan ke pasar, tetap saja. Oke, ini sebuah X, ini sebuah Y ya. Ini bikin. Nah, ini ya. Saudara, ini adalah harga yang dinikmati petani. Ini harga yang dinikmati tengkulak. Kan gitu. Ya. Oleh karena itu, teorinya gimana nih? Teorinya Bulog. Bulog yang harus menjemput hasil panen petani. Dan mohon dibedakan antara petani dan buruh tani. Antara farmer dan peasant. Yang repot di kita itu sebetulnya buruh tani, bukan petani. Petaninya kaya-kaya. Bukan pemilik lahan ya. Pemilik lahannya kaya-kaya tuh. Ya. Yang repot itu adalah buruh tani. Itu sebetulnya. Nah, saudara bisa lihat ini. Ya. Di sini ada dua kurva supply and demand. Ya. Di sini ada dua kurva supply and demand. Nah, saya biar jelas aja lah ya. Ini demand. Supply. Supply. Ya. Nah, ini yang jadi soal tuh ini ya. Yang jadi soal tuh ini. Ini adalah harga petani dan tidak pernah mensejahterakan buruh tani. Ini adalah harga tengkulak. Nah, tengkulak itu ya tengkulak gitu ya. Kesejahteraannya bisa kita lihat. Saudara yang sekarang masih tinggal di, mohon maaf ya, di desa-desa, di daerah-daerah gitu. Saudara bisa lihat ini. Ya, teorinya kita sudah punya apa? Seraplah oleh Bulog. Nanti saudara mungkin di intermediate kalau sudah masuk ke S2 ya, itu ada istilah selling price, floor price. Ada harga batas bawah, ada harga batas atas. Harga batas bawah itu berpihak agar petani tetap terpenuhi atau memperoleh penghasilan yang layak. Harga atas itu untuk melindungi konsumen agar tidak terlalu terbebani oleh harga yang tinggi. Jadi konsumen masih bisa menerima produk di pasar dengan harga yang wajar. Dan petani tetap masih menerima insentif dari kerja kerasnya memproduksi produk pertanian itu. Nah, gitu ya. Tuh, jadi saudara ini jadi gini. Saudara, jadi ekonom itu ini equilibrium ya, equilibrium petani ya. Equilibrium petani. Ini equilibrium pasar lah. Ya, itu. Mau nanti dicari istilahnya ya. Gitu. Nah, jadi dari kuantiti yang sama harga ada dua. Ini contoh kegagalan pasar. Tuh, ya. Nah, sekarang kita
yang kita gunakan ketika kita datang sekarang ke pasar beli beras ini. Ya, jadi yang kita gunakan tuh ini loh. Terus saudara boleh tanya deh ke buruh tani yang ada di daerah saudara itu, berapa sih harga gabah? Harga gabah, kemudian hitung biaya produksinya berapa, dikeringkan, masuk ke heller ya, heller, kemudian hitung. Ya, berapa mereka, apakah mereka dapat insentif dengan harga ini? Tidak. Mereka hanya cukup bertahan hidup. Ya. Jadi mungkin ya prasejahtera lah, ya, bukan mungkin, itu masuk ke prasejahtera itu. Tuh. Jadi ini mohon diperhatikan betul. Nah, saudara kan prodinya ekonomi ya, bukan manajemen. Nah, prodi ekonomi itu nanti keahlian saudara adalah membuat kebijakan. Bagaimana kebijakan dilakukan? Bagaimana kebijakan harus dibuat, dirumuskan, dilakukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan perekonomian yang dihadapi oleh masyarakat secara agregatif. Itu ya. Mohon dipastikan saudara berbeda dengan manajemen ya, ilmu saudara itu. Jadi kalaupun ada manajemen, yaitu manajemennya manajemen agregat, manajemen sebuah negara. Itu. Teorinya kita udah punya teorinya itu seperti itu. Tapi yang kerap kali terjadi ya itu tadi. Ketika kita serahkan ke pasar terjadi market failure, contohnya ini. Ketika kita serahkan ke pemerintah juga kan pelakunya manusia ya, orang gitu, siapapun presidennya ya. Ini siapapun presidennya, siapapun menterinya, ya ketika manusia, nah orang kemudian tetap karena ini melibatkan banyak orang kemudian tetap ada yang berusaha untuk mengambil celah, ya, untuk mengambil celah. Gitu. Contohnya mana? Itu tadi BLT salah sasaran. BLT salah sasaran itu luar biasa itu, ya. BLT salah sasaran itu luar biasa. Oke, gitu Nisa jawabannya ya. Gitu. Jadi di titik manapun dulu ya. Di titik manapun tergantung kondisinya. Apakah pemerintah harus terlibat? Ya, di sini kan fasilitas publik dan subsidi. Nah, ketika fasilitas publik, kan sekarang fasilitas publik juga kan cukup banyak fasilitas publik yang kemudian diserahkan ke korporasi di mana publik berada. Contoh, komplek-komplek perumahan modern yang klaster-klaster itu fasilitas publiknya oleh swasta. Oke? Nah, sekarang paling subsidi. Apa yang dimaksud dengan subsidi? Subsidi adalah satuan angka yang dihubungkan dengan harga-harga produk yang menjadi kebutuhan masyarakat banyak. Dengannya masyarakat menjadi terbantu. Contoh BBM, contoh listrik, contoh telepon, contoh apalagi? Ya banyaklah, SPP saudara. SPP saudara itu subsidi loh. Ya, saudara bayar SPP berapa sih? 1,5 juta ya? Betul. Saudara bayar SPP berapa? Nisa bayar SPP berapa? Macam-macam. Macam-macam, Pak. Ya. Bukannya UKT? Iya, UKT golongan berapa? Oh, oke. Sekarang gini, maksimum aja berapa? 3 juta gitu ya. Maksimumnya ada yang 3 juta, ada yang bayar 3 juta? Enggak kayaknya deh. Ya. Oke, 2 juta lah ya. 2 juta. Saudara ngambil mata kuliah berapa? 10. Berarti 200.000 ya. Betul? 200.000 per mata kuliah ya. 16 kali pertemuan tuh. Berapa? Dibagi 10 kali pertemuan aja. 20.000 per pertemuan. Macam mana pula itu? Ya, apa iya dosen dibayar segitu? Enggak. Nah, dari mana sisanya? Itu subsidi. Ya, dari APBN. Ada tunjangan kehormatan, ada tunjangan fungsional, ada tunjangan profesi, dan sebagainya. APBN dari mana? Dari pajak yang bangsa ini bayarkan. Gitu ya. Jadi saya yakin tuh, siapapun yang mengharamkan pajak belum belajar ekonomi makro. Gitu ya. Nah, saudara, sebagai warga negara yang sudah
mulai mempelajari ekonomi makro, mohon hati-hati ketika menyampaikan pendapat. Tanpa harus menyinyiri orang yang salah dalam menyampaikan pendapatnya. Gak apa-apalah ya. Ya, itu dia. Makanya kita harus belajar dulu di situ. Gitu ya. Oke. Ada yang lain? Cukup, Nisa? Paham. Insya Allah. Oke. Jadi di titik manapun tergantung kondisinya. Ya, tergantung kondisinya. Apakah pemerintah harus mengintervensi harga? Ya, kalau sembako, contoh ya, sembako hajat hidup orang banyak, iya. Nah, kalau tidak kan repot. Nah sekarang sekalipun sudah operasi pasar besar-besaran, ternyata orang tetap menimbun minyak goreng. Kan begitu, ya. Itu. Sekarang kita lihat tuh rantai produksi minyak goreng itu dari mana? Dari sawit. Ada produk olahan lain enggak? Jangan-jangan ada permintaan dari produk olahan lain. Apa? Solar misalkan. Mulai jadi begitu. Kenapa solar menjadi naik permintaannya? Karena terjadi perang antara antara Rusia dengan Ukraina. Rusia dan Ukraina kan penghasil minyak mentah. Pasokan minyak mentah agregat dunia terganggu. Akan boleh jadi begitu. Sekarang pelaku pasar solar yang menggunakan bahan baku sawit itu melihat peluang. Ya, ketika melihat peluang, maka kemudian pasokan untuk minyak sawit berkurang. Nah, itu penjelasan mekanisme pasarnya ya. Tapi ternyata tidak juga. Malah yang terjadi adalah penimbunan. Malah yang terjadi adalah penimbunan di beberapa tempat. Sebagaimana yang kita bisa lihat, sebagaimana yang kita bisa baca beritanya, baik dari berita resmi ataupun dari medsos masing-masing kita. Begitu penjelasannya. Belajar ekonomi makro itu asik lah ya, belajar kehidupan kita itu. Ya, belajar ekonomi makro itu belajar kehidupan kita. Oke. Cukup? Kalau cukup, mari kita tutup. Masih ada? Arif? Arif Rahmatullah? Raise hand, siapa yang raise hand? Nah. Tidak ada yang raise hand ya? Cukup ya? Oke, terwakililah. Tadi yang bertanya kelas A, kelas B mana? Ada yang bertanya kelas B atau terwakili? Oke deh, kalau terwakili, mari kita tutup ya. Mari kita tutup. Tetap semangat ya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fisabilil haq, nasrun minallah wa tumqari wa basyiril mu'minin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.